Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film berjudul Madeline yang dirilis di tahun 2023. Apa jadinya jika 3 orang cupu nekat untuk melawan geng kartel narkoboy paling kejam di Kolombia? Ya, di film kali ini akan menceritakan kisah 3 orang cupu yang harus melawan geng paling kejam di Kolombia karena satu masalah kecil, yaitu ingin viral saja. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus ke sebuah keluarga kecil di Perancis. Ini dia seorang pria yang merupakan tulang punggung keluarga tersebut. Ia bernama Reda. Reda mempunyai tempat latihan tinju dan ia adalah orang yang cukup berpengaruh di kotanya. Tapi Reda adalah orang yang takut berkelahi. Kemudian ada Stan. Semenjak kematian orang tuanya, Stan diangkat oleh Reda untuk menjadi bagian dari keluarganya. Dan ia juga dilatih tinju oleh Reda dengan asal-asalan. Kemudian Reda mempunyai adik kandung bernama Brahim yang mengidolakan seorang kartel narkoba yang sangat terkenal, yaitu Pablo Escobar. Dan Brahim sering mengupload kegiatannya mirip seperti Pablo Escobar di sosial media miliknya. Namun ketertarikan Brahim kepada Pablo Escobar menuai masalah yang sangat serius. Sekelompok kartel yang ada di Kolombia tidak terima dengan kelakuan Brahim, sehingga Brahim pun diculik oleh sekelompok kartel tersebut. Dan si penculik menguploadnya di medsos milik Brahim. Mendengar adiknya diculik, Reda tak tinggal diam. Ia mengajak semua teman-teman tinjunya untuk ikut bersamanya ke Kolombia melawan kartel agar bisa menyelamatkan adiknya. Namun sayang, teman-teman Reda tidak ada yang datang karena mereka takut. Tapi ada satu teman lama Stan dan juga Reda bernama Chavix yang sangat percaya diri untuk ikut mereka berdua menyelamatkan Brahim. Saat akan berangkat, Stan sedikit ragu karena mereka hanya bertiga dan tidak akan mungkin menang melawan kartel yang jumlahnya sangat banyak. Tapi Reda tetap tak peduli karena saat ini nyawa adiknya dalam bahaya. Akhirnya Stan pun mau tak mau harus ikut Reda ke Kolombia. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya sampai di Kolombia. Saat di hotel, Reda mencoba menanyakan tentang keberadaan kartel di sekitar sana kepada resepsionis hotel. Si resepsionis ini kemudian memberitahu jika terdapat sebuah kartel narkoboy yang besar di sebuah bar dekat sana. Malamnya mereka bertiga sudah sampai di bar yang dikatakan resepsionis tadi. Meskipun awalnya ragu-ragu untuk masuk, mereka bertiga akhirnya tetap nekat masuk ke dalam bar. Di dalam mereka bertiga bertemu dengan wanita penari bernama Marisa. Stan kemudian mencoba menanyakan tentang keberadaan bos kartel Madeline. Tapi Marisa ketakutan dan tidak mau memberitahu apapun. Stan juga memberikan nomornya untuk jaga-jaga jika Marisa ingin memberikan informasi. Karena masih tak mendapat informasi apapun, mereka bertiga pun kemudian pesta besar-besaran bersama para wanita di bar. Di tengah pesta, Reda berpura-pura menjadi penjual obat haram dan ia ingin bertemu dengan bos kartel terbesar untuk menjual obat haramnya. Para wanita kemudian memberitahu tentang keberadaan bos kartel yang Reda cari selama ini. Keesokan harinya keadaan mereka bertiga teler berat. Ternyata setelah pesta semalam, mereka bertiga sudah menculik orang yang mereka yakini adalah bos kartel terbesar di Kolombia, sebut saja Panjul. Setelah berhasil menculik Panjul, Reda mulai membuat video menggunakan HP milik Panjul
dan Reda mengancam untuk anggota geng kartel Panjul agar segera membebaskan Brahim, karena Reda bisa saja langsung menghabisi Panjul. Ternyata video barusan langsung diupload di media sosial milik Panjul. Tak lama setelah video diupload, Brahim tiba-tiba menelpon jika selama ini penculikan dirinya hanyalah settingan belaka. Hal itu dilakukan oleh Brahim agar viral saja, dan saat ini ia berada di Kolombia juga untuk bersembunyi setelah videonya viral. Brahim juga memberitahu jika orang yang sudah Reda culik saat ini adalah anak dari bos kartel paling kejam di Kolombia bernama El Diablo. Scene pun berganti ke El Diablo. Ini dia orangnya. Ini adalah bos yang sangat kejam. Ia rela menembak kaki anak buahnya sendiri karena anak buahnya gagal dalam menjalankan misi. Dan akhirnya El Diablo mengetahui jika anaknya sudah diculik dari media sosial milik anaknya. El Diablo kemudian segera menghubungi Reda dan ia mengancam Reda untuk segera mengembalikan anaknya. Jika tidak, Reda akan tewas. Tapi bukannya takut, Reda malah menantang balik El Diablo sehingga membuat El Diablo sangat amat marah. Tak ada pilihan lain, Reda berniat untuk menjemput Brahim. Dan setelah mendapatkan Brahim, Panjul akan dibebaskan dan mereka semua akan kabur dari Kolombia. Benar saja, saat akan menjemput Brahim, anak buah El Diablo sudah berhasil melacak keberadaan mereka bertiga. Sehingga mereka bertiga mau tak mau harus kabur dari kejaran kartel paling kejam di Kolombia. Setelah berhasil menyingkirkan satu mobil, Reda dan kawan-kawan masih dikejar oleh satu mobil lainnya. Tak ada pilihan lain, Stan yang menyetir mobil pun nekat bersembunyi di bawah kolong truk mirip di film Fast and Furious. Tak lama setelah mereka lolos, Brahim pun menelpon dan memberitahu jika saat ini anak buah El Diablo sudah datang di hotel yang Brahim tempati untuk menangkapnya. Brahim pun mau tidak mau harus segera pergi dari hotel dengan arahan Reda. Namun sayang, ujung-ujungnya Brahim berhasil ditangkap. Tak lama setelah Brahim berhasil ditangkap, Reda mendapat kiriman video jika saat ini Brahim sedang dihajar habis-habisan oleh anak buah El Diablo. Tentu saja Reda tak tinggal diam dan segera membawa Panjul ke tengah laut untuk diumpankan ke seekor hiu yang sangat ganas. Reda kemudian menelpon El Diablo jika anaknya saat ini juga dalam bahaya. Melihat Panjul dalam bahaya, El Diablo kemudian meminta Reda untuk menaikkan anaknya ke atas perahu dan mengajak Reda untuk melakukan penukaran. El Diablo mengingatkan Reda untuk mengembalikan anaknya dalam keadaan sehat seperti sedia kala. Tapi tanpa Reda sadari, seekor hiu sudah muncul dan mulai mengejar Panjul. Namun sayang, setelah berhasil naik ke perahu, kedua kaki Panjul sudah habis digigit hiu. Karena keadaan Panjul yang sudah sangat parah, mau tidak mau mereka bertiga membawa Panjul pergi ke tempat dokter hewan karena rumah sakit sangat jauh dari sana. Tak lama kemudian, Marissa menelpon jika saat ini ia tahu jika Stan sudah menculik anak dari El Diablo dan Marissa ingin mengetahui lokasi penukarannya. Ternyata Marissa ini adalah seorang polisi yang sedang menyamar untuk menangkap El Diablo. Setelah beberapa jam menunggu, kondisi Panjul masih belum membaik karena ia mulai kehabisan darah dan Panjul memerlukan donor darah secepatnya. Jika tidak, Panjul akan tewas. Chavik kemudian dengan sangat percaya diri ingin mendonorkan sebagian darahnya untuk Panjul. Ternyata setelah melakukan transfusi darah, kondisi Panjul sudah mulai membaik. Sedangkan kondisi Chavik tidak baik-baik saja karena ia sudah banyak kehilangan darah. Tak lama kemudian Panjul pun terbangun
dan langsung mengadu ke dokter hewan jika sebelumnya ia sudah dijadikan umpan ke seekor hiu. Tak mau ketahuan, Reda pun segera kabur dari sana. Tak lupa, Stan juga membawa seekor anjing yang akan disuntik mati karena sudah tidak ada yang mau merawatnya. Singkat cerita, mereka bertiga sudah sampai di tempat janjian untuk melakukan penukaran. Reda kemudian keluar untuk mengecek keadaan Brahim, sedangkan anak buah El Diablo masih belum tahu jika saat ini Panjul sudah kehilangan kedua kakinya. Tapi saat akan melakukan penukaran, Panjul tiba-tiba membuka pintu yang membuat El Diablo tahu jika kedua kaki anaknya sudah hilang, dan ia pun marah langsung menembaki Reda dan kawan-kawan. Di tengah kejar-kejaran dengan anak buah El Diablo, Marissa tiba di sana untuk membantu mereka semua, sedangkan Brahim masih belum berhasil diselamatkan. Stan yang berhasil selamat menanyakan Marissa, karena jika ia adalah seorang polisi, seharusnya sudah banyak bala bantuan datang. Tapi ternyata semua polisi kenalan Marissa adalah polisi korup yang sudah dibayar oleh El Diablo. Di tengah perjalanan, Reda mendapatkan kiriman video dari El Diablo jika ia menantang Reda untuk datang menyelamatkan Brahim yang sedang diajar habis-habisan. Dan El Diablo juga akan mencari keberadaan keluarga Reda yang ada di Perancis. Reda yang mendengar hal itu tentu saja ketakutan dan berniat untuk menyerahkan diri. Tapi di sini Marissa melarang dan mengajak mereka ke kenalan Marissa yang dapat membantu mereka. Akhirnya sampailah mereka di rumah seorang pria parubaya bernama Robbie. Robbie ini adalah seorang mantan polisi berbakat dan juga merupakan rekan ayah Marissa dulunya. Marissa kemudian menjelaskan kedatangan mereka kemari, yaitu Reda meminta bantuan untuk melawan El Diablo demi menyelamatkan adiknya. Mendengar hal itu, Robbie pun setuju untuk membantu Reda. Tapi karena Reda dan Stan masih belum mahir menggunakan senjata, Robbie pun menyuruh mereka berdua untuk latihan menembak terlebih dahulu sebelum menjalankan rencananya. Setelah itu, Robbie membuat strategi penyelamatan, dan kali ini Javik akan dipasang sebuah GPS dan ia akan menjadi umpan agar ia bisa ditangkap dan Robbie bisa mengetahui lokasi Brahim ditahan. Setelah dipasang GPS, Javik kemudian datang ke bar sebelumnya dan ia mulai membuat kekacauan sehingga dirinya dimasukkan ke dalam kurungan di tempat yang sama bersama Brahim. Setelah mendapatkan lokasi Brahim, Robbie segera menyuruh Reda dan Stan untuk bergegas, sedangkan Robbie sendiri tak ikut dan akan mengarahkan mereka berdua dari kejauhan karena Robbie merasa tidak mau ikut campur karena masalah ini adalah masalah Reda dan Stan yang harus mereka selesaikan sendiri. Akhirnya sampailah mereka berdua di markas El Diablo. Melewati pintu belakang, mereka berdua mengendap-endap masuk dengan arahan Robbie dari sebuah drone. Setelah berhasil masuk, ada satu penjaga dan Stan segera melumpuhkannya. Setelah penjaga berhasil dilumpuhkan, Reda dengan cepat menyelamatkan Brahim dan akhirnya mereka semua berhasil keluar dari markas El Diablo. Tapi tanpa mereka sadari, Javik masih belum mereka selamatkan dan masih ada di dalam, sehingga Stan dan Reda harus masuk lagi untuk menyelamatkan Javik. Kali ini mereka berdua tidak bisa mengendap-endap karena semua anak buah El Diablo sudah menyadari keberadaan mereka berdua. Tanpa diduga, mereka berdua berhasil menghabisi banyak anak buah El Diablo sekaligus menyelamatkan Javik. Tapi belum sampai di situ.
ada satu anak buah El Diablo, sebut saja Joko, menghadang, sedangkan peluru mereka berdua sudah habis. Dengan terpaksa, Reda mengajak Joko untuk bertarung 1 lawan 1. Tapi bukannya segera melawan Joko, Reda malah menyuruh Stan untuk bertarung. Sayangnya Stan kalah telak dan mereka berdua akan dihabisi. Tapi beruntung, Brahim pun datang dan langsung menghabisi Joko. Akhirnya mereka berempat bisa kabur dari markas El Diablo, dan kali ini mereka bergegas untuk pergi ke rumah Pablo Escobar yang asli. Setelah sampai, Marissa sudah menunggu dan di sana terdapat helikopter milik Pablo Escobar yang akan mereka berempat gunakan untuk kabur. Tapi masalah belum sampai di sana, karena jika mereka kabur sekarang, El Diablo akan tetap mengincar mereka meskipun mereka berhasil kembali ke Perancis. Mereka berempat kemudian berpamitan dengan Marissa dan mereka juga berterima kasih karena berkat bantuannya Brahim bisa diselamatkan. Setelah rencana yang matang, mereka berempat berniat memancing El Diablo dan menghabisinya dengan membuat video agar memancing El Diablo ke sana. Benar saja, setelah melihat video Reda, El Diablo sangat emosi dan membawa semua anak buahnya untuk menghabisi Reda dan kawan-kawan. Setelah beberapa lama menunggu, El Diablo bersama seluruh pasukannya datang, langsung menembaki tempat tersebut secara membabi buta. Brahim dan Chavik berhasil naik ke helikopter, sedangkan Reda masih terjebak di dalam. Reda kemudian menyuruh Stan untuk pergi meninggalkan dirinya karena sinyal bom tidak akan bisa dinyalakan di luar jangkauan rumah, sehingga Reda berniat menyalakannya secara manual yang bisa membuat dirinya tewas. Karena tak ada pilihan lain, Stan pun akhirnya pergi menggunakan helikopter. Reda juga menitipkan pesan kepada Brahim untuk tetap menjalankan tempat tinjunya dan agar tidak lupa untuk tetap merawat ibu mereka dengan baik. Setelah itu, Reda pun menyalakan bomnya dan berhasil menghabisi El Diablo beserta seluruh anak buahnya. Kemudian entah sudah berapa lama setelah kematian Reda, ternyata Brahim menjalankan tempat tinju milik Reda dan menjalankan sesuai pesannya. Dan sekarang ia sudah tidak berpenampilan seperti Pablo Escobar. Belum sampai di situ, lukisan Reda dipajang di atas gedung untuk menghormati pengorbanannya. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys, alur cerita film Madeline. Bagaimana? Seru bukan? Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan ngebet untuk viral, apalagi melakukan hal bodoh demi trending di sosial media, karena bisa saja itu akan memberikan masalah yang besar bagi kalian. Untuk kalian yang suka channel Alur Cerita Film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.